Assalamualaikum. Iya. Jadi hari ini tanggal 2 Januari 2024. Setelah tahun baru ya kan, biasalah kita masih bersemangat gitu. Setelah kayak ragu-ragu juga, udah basi ya hidup gue gini-gini aja gitu kan. Tapi di satu sisi tuh hati belum rela gitu meninggalkan dunia perflokan ya. Nggak tahu juga masih ada yang nonton atau enggak. Tapi akhirnya kayak ya udahlah, channel-channel gua gitu kan, bikin enggak ya enggak gitu kan. Walaupun sekarang juga sebenarnya kalau kita ngupload udah kagak ada duitnya saking lamanya, tapi nggak apa-apa. Jadi sekarang jam berapa ya tadi? Setengah tujuh pagi. Setengah tujuh lebih, 7 kurang lah. Sebentar mulai cucian dulu, udah penuh belum? Kayaknya sih nanggung sih, belum kayaknya. Tadi pagi jadi kegiatan saya kalau cosplay jadi ibu rumah tangga, pagi-pagi bangun pagi, lalu nyiapin bekal Mang Jajang, nemenin sarapan, tergantung sih. Kalau misalnya kita sama-sama kerja, kan kalau dia ngejar kereta yang jam 7 kurang 10-an lah gitu, biasanya keretanya tuh 7 kurang 5. Kalau gue biasanya masuk setengah 8 kan, kalau masuk pagi, jadi bareng gitu biasanya bangunnya. Habis itu ya udah, jadi sambil nyiapin bekal gue, nyiapin bekal dia, sarapan bareng. Terus habis itu dia cabut, gue nggak lama juga cabut, maksimal jam 7. Kalau nggak kayak gini sekarang gue kebetulan libur hari ini karena hari Rabu ada jaga malam. Biasanya kita Senin Selasanya libur. Terus tadi pagi gue dikejutkan dengan timbangan. Jadi kayak beberapa bulan kemarin gue kayak merasa ya udahlah gitu kan, udah berbelas-belas tahun diet, ntar kurusan, ntar gendutan lagi, kurusan gendutan lagi. Terus akhirnya kayak terakhir gue pikir yang penting kita enjoy aja gitu daripada stres sama timbangan. Tapi udahlah, nggak usah dibahas. Hari ini ada agendanya cukup sibuk sih. Hari ini nanti kita belanja, ngelondri baju, buang sampah. Seru kan? Sarapan dulu kita. Sekarang jam 7 kurang, tapi masih gelap banget. Kayak lagi masuk ke winter side. Kayak lagi makan malam gitu ya. Hari ini ceritanya gue mau seproduktif mungkin. Hari ini gue juga mau bikin video recap 2023. Kan gue masih yang rotasi-rotasi gitu kan kerjaannya. Ya tahun lalu tuh gue rotasi di 3 departemen gitu. Jadi di UGD, di ginjal sama kanker. Sekarang ini di klinik paru. Sebenarnya muter-muter lagi sih karena kliniknya kan itu aja ya. Dan gue nggak expect banget ternyata departemen yang paling gue suka itu adalah UGD. Kita dari awal pasien datang nggak tahu apa gitu, terus kita harus cepat untuk mendiagnosa dia dari keluhan-keluhannya, kira-kira dia kenapa, terus penanganannya gimana gitu kan. Kayak itu waktu-waktu krusial gitu loh, pas pasien pertama kali datang sampai masuk ke bangsal. Dan terus hari besoknya gue lihat lagi gitu gimana kelanjutannya, apakah diagnosa gue kira-kira bener, penanganannya gimana gitu. Terus ya gitu-gitu lah. Jadi menurut gue seru. Nggak serunya adalah kalau kita jaga di UGD tapi jaga malam misalnya kan, itu nggak seru banget karena kita sendirian. Jaga di UGD kan ada shift-shiftnya gitu kan. Biasanya kalau kita 3 shift, terus kayak selalu ada kolega yang lain gitu, jadi kita bisa nanya mereka. Atau misalnya kalau ragu-ragu kita juga ada atasan kita gitu yang standby dari jam 7:30 sampai jam 7. Dia juga gantian shiftnya ada 2. Kalau lagi jaga malam sendiri itu atasan kita standby aja gitu di telepon. Kita bisa selalu telepon mereka.
kalau kita ragu atau ya ada pertanyaan atau kita mau meyakinkan gitu ya dari diagnosa kita segala macam atau pemikiran kita gitu. Cuma kadang-kadang ya kita ada hambatan-hambatan ya, kalau misalnya nelpon dia tiba-tiba jam 12 malam gitu kan, jam 1 atau 2 malam, padahal sebenarnya nggak apa-apa, cuma ya gitu. Pasti ada rasa nggak enak ya, karena dia kan mereka itu kan standby telepon, terus esokan harinya harus kerja normal gitu kan, pasti tidurnya terganggu segala macem lah. Kembali lagi di kamar mandi. Ya sebenarnya salah satu yang menghambat saya bikin video YouTube adalah mulai jadi kayak nggak bodo amat gitu. Jadi kadang-kadang ada momen yang takut terlihat, kelihatan gendutan ya atau apa gitu kan, toko elek ya gitu, jadi pengen harus dandan gitu, sedangkan kadang aku mager, jadi ya terus kayak ya dari nggak jadi bikin video gitu. Kumur. Kok kayak keputihan ya? Padahal gue nggak pakai bedak lu. Kayak cabai nggak sih? Udah mulai agak terang, tapi ternyata hujan deras. Jadi dari nggak tahu, mungkin udah seminggu terakhir kali ya, dari Natalan lah pokoknya, banjir bener-bener banjir gede di beberapa wilayah. Di daerah kita itu air tanahnya tuh, atau ada bener apa nggak istilahnya, itu tuh naik. Jadi kayak rumah-rumah tetangga gue yang ada basementnya kayak pada kerendam air gitu. Tetangga gue yang ini pas matnya kan ada selang-selang tuh, kayak jadi airnya pada dipompa keluar. Cuma pas Natal kemarin tuh kayak gue ngeliat ada orang yang ngeluarin ember dari basement itu diatasin, terus habis itu dia buang-buangin gitu seharian, kesian banget. In terms of relationship gue kayak somehow telat banget ya, kayak ngerasa walaupun udah lama banget nih ya sama pasangan gitu kan, tapi dunia pernikahannya tuh sangat berbeda. Baru kelar syuting udah jam 10.04, mbah lapar. Gue kan habis ini rencananya pengen belanja ya, tadi pengen naik sepeda, cuma hujannya kagak berhenti nih, gerimis gitu sih, cuma tetap aja basah sih. Siap-siap dulu lah gitu. Misinya adalah hari ini selain belanja, mau buang ini baju-bajuan yang sudah tidak terpakai, sama mau ngelondri beberapa baju. Baru dari tempat laundry, ternyata tutup. Sebenarnya ada 2 tempat laundry sih, cuma waktu itu gue pernah ke salah satunya laundryin jaket winter gue ini. Terus pas udah kelar, lah kok dia malah bau apak ya, kagak tahu gue dia pakai sistem apa itu. Sekarang kita OTW. Ini gue kemana? Oh bener, mau buang baju. Nih tempat ya kalau mau buang baju lama dan sepatu. Aduh, kalau ini buat botol. Oh, sungainya meluap. Mati gue, anjay, ini penuh banget. Kayak gue pernah summer ini deh kayaknya foto jalan-jalan ke situ. Itu daerah itu tuh sebenarnya bisa dilewatin apa sedalam itu. Emang dia kayak ada sungainya terus sebelahnya, tapi kita biasanya bisa jalan gitu, ada ilalang-ilalangnya. Soalnya kerendam boy. Jalan ini ditutup, biasanya bisa lewat, bekas banjir juga. Sekarang kita belanja. Perjuangan banget sih belanja hujan-hujan gini, repot.
Dua kantong belanja, satu kantong belanja. Welcome home. Apa teh? Jam berapa nih? Oh, 12:30. Pintu rumah belum tutup. Tara. Mari kita beres. Sudah beres-beres, sekarang mau menyiapkan makan siang. Siang ini Eke mau bikin okonomiyaki. Waktu itu ceritanya lagi kepengen banget gitu kan, terus belilah peralatannya. Kayak sebenarnya yang dibeli cuma sausnya doang sih. Apa sih katsuboshi sama apanya itu terlalu mahal, jadi gue nggak pakai. Prinsipnya kan kayak bikin semacam bakwan gede aja gitu kan. Bahan-bahannya pakai kol sama wortel. Terus gue tambahin, kemarin tuh ada mie sama kayak daging slice gitu. Mie-nya nggak ada, tapi nggak apa-apa. Kan ini aja. Terus kasih saus, yang penting kan si saus okonomiyaki yang manis-manisnya itu kan. Terus udah deh, makan siangku. Masukkan telur satu saja, satu sekitar, nggak tahu ya ini takaran apa ya, 100 mili. Sebenarnya ini takaran air. Waktu itu sih gue pakainya 2 cup. Ada kecap asin sisa makan dimsum. Kita masukin aja, ya tambahin air, tambah gula sedikit, terus bumbuin deh, garam dan merica dan kaldu jamur. Airnya dikira-kira dulu sampai menjadi adonan bakwan. Setelah itu ready untuk digoreng. Kira-kira adonannya seperti ini. Jangan sedih, dia emang kayak nggak kayak kerendam adonan tepungnya gitu. Dia emang supaya kayak saling lengket aja gitu kan pas digoreng. Udah panas, kita gorengkan. Panas benar. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan. Kita masukkan si daging tipis-tipisnya. Menunggu dia crispy pinggir-pinggirnya dan matang. Habis itu baru dibalik. Hasil akhirnya begini, sudah diberi saus okonomiyaki. Selanjutnya mayones. Kalau mau pakai keupi, cuma gue rasa kayak mayones biasa begini oke juga. Cuma nggak gue tampilkan ya karena dia kurang cakep kalau disemprotin. Nah, begitu tuh. Kagak bisa cakep tuh. Curhat kali ya soal per-YouTubean. Ini kayak topik yang setiap tahun selalu muncul dan kalau setiap bikin vlog gitu kan. Dari dulu kan alasan-alasan gue kayak selalu ya kalau konten ide gitu selalu ada tapi nggak ada yang edit gitu kan karena nggak ada waktu. Tapi gue menyadari juga free time yang gue punya tuh gue habiskan juga memang cuma kebanyakan di sosial media gitu, ngeliatin hidup orang yang happy, orang-orang yang cantik-cantik gitu kan. Terus gue kayak sedih sama diri gue sendiri gitu, padahal kayak coy lu hidup sampai sekarang udah alhamdulillah banget gitu, kenapa nggak bahagia gitu. Terus gue kayak ada di masa-masanya mikir, gue merasa kebahagiaan yang kebahagiaan untuk hidup gue itu kebanyakan tuh sumbernya dari orang lain. Jadi kayaknya dari YouTube pun gue berharap kayak komentar-komentar positif dari orang gitu-gitu loh, semangat-semangat. Itu emang waktu lagi sering-seringnya dapetin itu tuh gue seneng banget gitu dan makin semangat gitu kan. Cuma nggak tahu sih, tapi akhirnya gue merasa kalau kayaknya sih bukan cuma itu yang menjadi motivasi untuk bikin YouTube, karena kayaknya sih gue rasa ternyata itu tuh passion gue gitu. Passion. Selama ini juga gue bikin juga bukan karena uang menurut gue sih, karena kalau dibandingin dari effortnya sama pendapatan yang gue terima tuh sama sekali enggak deh. Orang waktu gue lagi sibuk-sibuknya gue sampai rela gitu minta tolong temen buat ngeditin dan gue bayar seniat itu karena gue seneng feedbacknya. Kalau dapat feedback positif, kalau ada yang nonton, jadi udahlah gue mau nerusin, gak tau sampai kapan. Kalau gue lagi pengen bikin, gue bikin. Kalau nggak bisa ya udah gitu. Kalau ternyata sampai lama-lama nggak ada yang nonton, ya udah nggak apa-apa. Nggak tahu juga sih, kalau nggak ada yang nonton mungkin lama-lama gue juga kayak baca sendiri, terus akhirnya udahan lah gitu. Nontonnya nih Love After Divorce.
udah selesai beres-beres hari ini. Gini-gini aja tapi lumayan ya, ada aja gitu yang dikerjain seharian. Walaupun judulnya libur, tapi hawa-hawanya ya nggak kayak orang libur gitu, karena di rumah pasti ada aja yang dikerjain. Tapi sekarang sudah beres-beres, kita mau apa ya kan, karena resolusi 2024 ingin lebih banyak bergerak, jadi kita bergerak lah. Masih ngedemprok, lelah abis ngikutin satu videonya Mbak Casey. Jadi plan dia punya website gitu kan, Blogilates. Terus dulu tuh dia punya beginner plan ya, sekarang kayak cuma satu plan gini doang. Tapi gue merasakan berat banget udah sikil ini. Kalau pemirsa menganggap vlognya hari ini sekian dan terima kasih, oh tentu belum. Jadi waktu menunjukkan pukul 6 sore, saatnya kita bersiap-siap dong untuk makan malam ya kan. Kalau nggak masak, makan apa? Karena saya sedang rajin, gue pengen ini nyobain bikin udang goreng saus telur asin. Jadi menurut Roy Koine, yang pastinya tidak disponsor dong, bahannya daging ayam filet potong dadu, kita punya udang, Royco kaldu rasa ayam 100 gram tepung terigu, oke, 1 telur ayam, oke ada. Oke, jadi yang paling penting kan yang bikin si udang telurnya itu kan, ini ada mentega, susu, bawang, sama minyak. Ini tuh bawang putih yang sebenarnya udah agak lama sih, jadi rada koneng gini. Gue sebenarnya awalnya ragu, cuma kalau gue beli di toko Asia, si bawang-bawangnya juga udah koneng-koneng kayak gini loh. Jadi kayaknya dia memang sudah termarinasi gitu ya. Ini memang lumayan life changing sih. Sejak gue melakukan ini, jadi kalau tiap kali beli bawang banyak gitu langsung ya emang harus butuh waktu dan lumayan nyampah banyak sih. Jadi di blenderin tuh si bawang itu pakai apa sih, chopper ya namanya ya, buat ngecil-ngecilin itulah. Bawang merah, bawang putih bisa, terus pakailah tuh semuanya kan. Terus kita tambahin minyak lebih banyak dikit lah dari tumpukan bawangnya itu, bisa dipakai sampai lu mabok bawang. Emang Jayang udah pulang nih jam segini nih, tapi katanya keretanya belum datang. Sian sih, dia itu perjuangannya sebenarnya lebih sih daripada gua. Pergi mesti pagi supaya bisa nyampe di kantor jam 8, dia mesti ngambil kereta jam 7 kurang atau setengah 7 lebih. Itu kadang-kadang kalau kereta lagi jalan ya kagak ada keretanya, harus nunggu di stasiun untuk kereta selanjutnya kayak setengah jam sekali gitu. Sebenarnya kalau untuk pulangnya dia selalu relatif on time ya, cuma kadang-kadang hambatannya itu lagi kereta suka nggak datang, apalagi nanti ada salju dikit nggak datang keretanya, banjir lagi. Kadang-kadang keretanya juga udah datang, udah jalan, ternyata cuma sampai di stasiun mana gitu, suka jalan lagi. Sian aku, curhat. Terus udah gitu yang gue heran, sampai rumah dia masih bersih-bersih, saat berbeda dengan saya.